Bitcoin belakangan ini baru aja drop dari $118.000 ke $109.000 hanya dalam hitungan hari aja. Altcoins banyaklah yang kebanting, ada 20%, 30%. Pertanyaan besarnya, ini cuma koreksi sehat atau awal dari dump yang cukup besar? Kalau lo lagi pegang aset, pasti kepikiran nih, harus buy the dip sekarang biar dapat harga murah atau tunggu momen yang lebih aman. Hari ini kita bakal bahas strategi trading pas market merah kayak gini. Kapan buy the dip, kapan wait and see, dan checklist biar lo nggak kejebak tangkep pisau jatuh. Segmen 1, kondisi market saat ini. Faktanya ya, Bitcoin itu drop dari 118.000 sampai 109.000. Turun hampir kurang lebih 8%. Ethereum juga ikutan drop dari 4.200 ke 3.800. Altcoins juga ada yang turun 20%, 30% karena ada likuidasi massal ataupun ya karena si Bitcoinnya juga turun. Pertanyaan besarnya, ini healthy correction atau sinyal bull run udah habis? Kalau kita ngomongin makro sekarang, The Fed itu sebenarnya masih agak abu-abu antara hawkish ataupun dovish. Terus yang kedua, DXY sebenarnya lagi turun. Cuma kalau kita lihat itu kriptonya justru ikutan turun. Dan yang terakhir, banyak long leverage itu ke liquidate. Jadinya bikin tekanan sell itu makin gede. Segmen 2, kenapa sih market itu bisa drop jauh? Menurut gue sih ada 3 faktor utama ya. Yang pertama ada efek dari leverage, dimana kalau Bitcoin drop itu posisi long ke liquidate. Ketika posisi long ke liquidate atau ke likuidasi, mereka itu harus auto sell, close posisinya. Jadi ketika posisi di futures market pada ke likuidasi, tekanan sellnya makin gede. Yang kedua, profit taking. Kalau kita lihat Bitcoin itu sideways sempet di 120 ribuan ya. Jadi ketika hampir nyentuh 120 ribu lagi, banyak whale yang taking profit. Ketiga, sentimen makro. Inflasi di Amerika itu sebenarnya belum terlalu jinak dan juga udah banyak yang expect kalau misalkan si The Fed itu bakal potong suku bunga. Efeknya jadi ya bukannya naik, malah justru market sell off. Terus strategi yang bisa kita lakukan apa? Yang pertama adalah strategi buy the dip. Jadi buy the dip itu adalah strategi yang cukup klasik ya, yaitu beli pas marketnya lagi jatuh. Kelebihannya ya entry-nya bisa dapat lebih murah dan juga kalau rebound-nya profit gede. Cuma di sini menurut gua masih banyak kekurangannya karena bisa aja ada kesalahan dalam timing, malah nyangkut. Lalu kita masih belum tahu apakah altcoin ini bisa rebound karena biasanya altcoins itu ngikut pergerakan si Bitcoin. Untuk cara amannya ya paling simple bisa DCA atau dollar cost averaging, yang artinya beli secara bertahap. Misalnya kalian punya saldo $500, bisa dicicil 5 kali entry. Entry-nya bagaimana? Entry bertahap. Misalnya Bitcoin setiap turun 2000 poin, entry $100. Jadi ketika Bitcoin turun 10.000 poin, barulah $500 kalian bisa terpakai semua. Lalu fokus ke koin yang gede dulu kalau misalkan mau DCA. Misalnya ada Bitcoin ataupun Ethereum ataupun BNB. Jangan langsung masuk ke altcoin yang lebih high risk. Di sini kita bisa fokus ke support level ya. Kita lihat dari technical analysis sedikit. Contoh, si Bitcoin punya support level di angka $105.000 dan Ethereum ada di 3.600. Jadi sebenarnya buy the dip itu cukup powerful, tapi cuma buat yang bisa nahan gatel dan punya cadangan untuk entry di beberapa titik. Nextnya ada strategi wait and see. Kadang strategi terbaik ya justru nunggu. Kelebihannya ya kalian bisa lihat tren lebih jelas dan juga menghindari masuk dan tangkep pisau jatuh. Cuma di sini kekurangan yang paling bisa kelihatan adalah bisa ketinggalan entry karena kebanyakan nunggu. Nah kalau gue sendiri, gue lebih prefer sama strategi yang wait and see. Jadi kita tunggu konfirmasi reversal dulu. Mungkin ada higher high di dalam chartnya, udah break resisten. Walaupun kita ketinggalan harga sedikit, at least kita udah tahu kalau harganya ini udah reversal. Dan bisa lihat news makro, biasanya dari CPI, FOMC, atau juga ada dari NFP atau non-farm payroll, dimana news ini itu paling impactful ke market. Pasti ada pertanyaan nih, strategi mana yang cocok buat gua? Kalau lo investor jangka panjang, kita ngomongin satu cycle Bitcoin ya, mulai dari halving sampai halving berikutnya, itu buy the dip lebih
cocok. Jadi lu bisa ngantri di harga lebih bawah, entry di banyak titik. Kalau lo trader jangka pendek, ya misalnya kita ngomongin lu cuma swing trader lah, mingguan, bulanan, justru wait and see lebih aman karena lebih baik lu ketinggalan daripada nyangkut. Sedangkan kalau investor jangka panjang nyangkut nggak apa-apa karena dia ngehold jangka panjang. Contoh pas 2022, Bitcoin drop dari 30.000 ke 15.000 dolar. Yang nyicil tiap minggu mah santai-santai aja, dia buy tiap minggu, buy terus. Alhasil di tahun ini profitnya udah kali 3. Tapi yang FOMO buy the dip itu sempat nyangkut dulu setahun, baru dia merasakan cuan. Artinya bukan pilih salah satu, tapi tahu kapan pakai keduanya. Di sini ada beberapa tools buat bantu lo lihat market. Jadi di Binance itu ada yang namanya price alerts, di mana lu dikasih notifikasi kalau Bitcoin nyentuh level tertentu. Dan juga ada stop limit order ya. Jadi stop limit order ini sangat berguna ketika lu mau pakai teknik DCA, auto beli atau jual di level yang lo tentuin. Jadi, lu bisa antri di beberapa titik menggunakan stop limit order. Dan yang ketiga itu ada convert. Ketika lu udah mau take profit, bisa langsung pindahin ke stablecoin, jadi bisa protect cuan lo. Trading itu bukan soal feeling, tapi pakai tools biar disiplin dan objektif. Jadi di sini gue punya tugas buat lo untuk checklist pertanyaan-pertanyaan dari gue. Yang pertama, market ini koreksi sehat atau justru awal bear market? Yang kedua, apakah Bitcoin masih di atas support majornya di 105.000 USD? Pertanyaan ketiga, likuiditas global itu lagi longgar atau ketat? Nah, pertanyaan ini jawabannya lo bisa cek pantau ETF-nya Bitcoin, apakah lagi inflow atau outflow. Dan yang terakhir, lo itu orang yang hold jangka panjang atau justru emang trader jangka pendek. Kalau misalkan 2-3 jawaban dari pertanyaan gue ini adalah iya, berarti buy the dip itu nggak masalah. Sedangkan kalau lu jawab no semuanya ke pertanyaan gue, mending wait and see dulu deh. Market merah dikit, dilema. Pertanyaannya itu lo panik atau lo punya strategi. Jadi tadi gue udah bahas ada 2 ya. Yang pertama adalah buy the dip, dimana lu bisa kumpulin aset murah untuk long term. Sedangkan kalau lu wait and see, ya lu pantau marketnya dulu, lu nggak asal gerak, itu better untuk trader jangka pendek supaya lu nggak kejebak nyangkut lebih dalam. Yang penting jangan asal FOMO tanpa adanya strategi, tapi gunain strategi sesuai risk profile lo sendiri. Kalau lo mau analisa market real time setiap kali Bitcoin gerak, lo bisa klik link di bawah untuk join grup Ghost Chain ID di Telegram gratis. Stay smart, stay ghost.